Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari balik dinding kokoh Lapas Nusa Kambangan. Sosok yang pernah dicintai jutaan mata, Amar Zoni, dikabarkan menulis surat rahasia yang begitu menyayat hati untuk sang mantan istri, Iris Bella. Surat itu disebut-sebut tak pernah melalui jalur resmi penjara, melainkan sampai lewat tangan seorang sahabat spiritualnya, Ustadz Dery Sulaiman. Surat yang konon ditulis dengan air mata itu seakan menjadi bentuk penyesalan terdalam Amar setelah badai besar yang menenggelamkan hidupnya. Dari kejayaan seorang bintang, kini ia harus belajar menerima gelapnya jeruji besi. Dan malam ini, kisah yang seolah keluar dari film tragedi itu nyata adanya. Sebuah surat yang membuat banyak orang menangis, bahkan sebelum membacanya. Isinya bukan sekadar kata maaf, tapi jeritan jiwa seseorang yang telah kehilangan segalanya. Namun sebelum mengulik isi surat itu, kita akan melihat lebih dalam bagaimana kisah cinta yang dulu begitu manis, kini berubah menjadi luka yang tak sembuh-sembuh. Pemirsa, bersiaplah, karena ini bukan hanya tentang artis dan mantan istri, tapi tentang penyesalan, cinta, dan waktu yang tak bisa diulang. Beberapa minggu lalu, publik sempat terdiam saat mendengar kabar bahwa Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan, penjara berkeamanan super ketat yang biasanya ditempati oleh narapidana kelas berat. Banyak yang tak percaya, seorang aktor dengan karir cemerlang dan wajah penuh pesona, kini harus menatap dinding dingin setiap pagi. Keputusan pemindahan ini bahkan membuat pengacaranya terkejut dan menyebutnya terlalu ekstrim. Namun dari balik langkah itu, muncul tanda-tanda bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar terjadi di balik layar. Ustadz Dery yang selama ini menjadi tempat Amar mencari ketenangan, disebut sempat menangis saat menerima kabar tersebut. Ia tahu, di balik kesalahan seorang manusia, ada jiwa yang sedang berusaha bertahan di tengah rasa bersalah. Dan mungkin dari balik jeruji itu Amar mulai menulis, bukan untuk publik, bukan untuk pengadilan, tapi untuk seseorang yang dulu ia panggil cinta. Ia tahu surat itu mungkin tak akan mengubah takdirnya, tapi bisa menjadi jembatan menuju maaf dari hati yang pernah ia hancurkan. Pemirsa, surat itu kabarnya bukan hanya kumpulan kata. Di setiap goresan tintanya tersimpan emosi yang berat. Sumber terdekat menyebut Amar menulisnya dengan tangan gemetar di tengah malam dengan cahaya redup dari lampu selnya. Ia menyebut nama Iris di hampir setiap paragraf. Ia mengaku gagal menjadi suami, gagal menjadi ayah, dan gagal menjaga keluarga kecil yang dulu ia banggakan di depan publik. Ia menulis, "Setiap malam di sini bukan hanya hukuman atas kesalahanku di mata hukum, tapi juga atas dosa-dosaku pada orang-orang yang kucintai." Kalimat itu menyentuh siapapun yang membacanya. Namun yang paling mengguncangkan adalah fakta bahwa surat itu dikirim bukan melalui jalur resmi. Ustadz Dery disebut membawa sendiri surat itu, menyimpannya dalam map coklat kecil, dan menyerahkannya secara pribadi. Sebuah tindakan yang penuh misteri, namun syarat makna, antara janji seorang sahabat dan rahasia seorang manusia yang sedang menebus dosa. Di sisi lain, publik kembali menyorot Iris Bella, wanita yang kini telah menikah lagi dengan seorang pengusaha asal Aceh, tampak hidup bahagia di depan kamera. Namun banyak netizen menilai, di balik senyumnya, masih tersimpan luka yang belum benar-benar pulih. Ketika kabar surat itu muncul, Iris dikabarkan hanya terdiam. Ia tidak memberikan pernyataan, tidak mengklarifikasi apapun. Namun seorang sumber terdekat mengatakan bahwa malam itu, Iris menangis pelan sambil memeluk kedua anaknya lebih lama dari biasanya. Ia tahu, seburuk apapun masa lalu, di sana masih ada sosok ayah bagi anak-anaknya. Dan mungkin, di balik diamnya, ada rasa iba, ada kenangan, atau mungkin doa yang tak terucap untuk seseorang yang pernah begitu ia cintai. Cinta memang bisa hilang, tapi kenangan sulit mati, pemirsa. Ketika berita ini menyebar, media sosial pun meledak. Banyak warganet yang bersimpati, bahkan beberapa menuliskan doa agar Amar benar-benar berubah. Setidaknya dia menyesal, tulis seorang netizen. Namun tak sedikit pula yang skeptis, menganggap ini hanya bagian dari pencitraan. Tapi bukankah manusia berhak menyesal? Bukankah setiap orang berhak diberi kesempatan kedua? Dalam unggahan lamanya, Ustadz Dery pernah menulis, ketika seseorang jatuh sedalam-dalamnya, yang ia butuhkan bukan hukuman, tapi kesempatan. Kata-kata itu kini kembali viral, seolah menjadi kode bahwa memang surat itu ada, dan bahwa Amar benar-benar ingin menebus semuanya dengan cara yang ia bisa, meski hanya lewat kata-kata dari balik jeruji besi. Dari berbagai sumber, isi surat itu kabarnya dimulai dengan kalimat yang begitu menyayat hati. Untukmu yang pernah menjadi rumah, izinkan aku meminta maaf meski dari balik jeruji besi.
Kalimat sederhana itu langsung mengguncang publik. Bayangkan, seorang pria yang dulu begitu gagah di layar kaca, kini menulis dengan penuh air mata, menyesali masa lalu yang tak bisa diulang. Dalam setiap kalimat, ia seakan berbicara langsung kepada Iris dan kedua anaknya. Ia tahu, waktu tak bisa diputar, tapi setidaknya maaf bisa menjadi penutup luka lama. Namun yang lebih menarik, menurut sumber tertentu, Ammar juga menulis pesan spiritual di akhir suratnya, tentang bagaimana ia belajar memaafkan dirinya sendiri dan kembali kepada Tuhan setelah kehilangan segalanya. Dari glamor ke gelap, dari panggung ke penjara, Ammar kini tengah belajar arti ketenangan sejati. Namun pemirsa, di balik kabar itu muncul spekulasi lain yang tak kalah menarik. Beberapa pengamat hiburan menduga bahwa surat ini bisa jadi adalah bentuk simbolis, bukan surat fisik yang benar-benar dikirim. Ada yang percaya surat itu hanya catatan pribadi antara Ammar dan Tuhannya, dan Ustadz Dery hanyalah perantara spiritual yang menyampaikan pesan batin, bukan dokumen nyata. Jika benar begitu, maka kisah ini menjadi lebih dalam lagi tentang seseorang yang menulis bukan untuk dibaca, tapi untuk dimaafkan. Namun tentu kebenarannya masih menjadi misteri. Tak ada bukti, tak ada foto, tak ada konfirmasi. Hanya satu hal yang pasti, publik tak berhenti membicarakannya. Dalam tayangan infotainment lainnya, banyak rekan artis yang ikut berkomentar. Beberapa menyebut Ammar sebagai sosok yang lembut dan penuh kasih meski keras kepala. Salah satu sahabat lamanya bahkan mengatakan, Ammar itu bukan orang jahat, dia hanya tersesat terlalu jauh. Kalimat itu seolah menggambarkan sisi manusia yang jarang terlihat di balik kasus dan skandal. Kini, dari dalam penjara, Ammar mungkin sedang menemukan jati dirinya yang baru. Sementara Iris di luar sana mungkin sedang belajar memaafkan tanpa harus membuka kembali luka lama. Dalam dua dunia yang berbeda, keduanya masih diikat oleh dua anak kecil, pengingat bahwa cinta sejati kadang tak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Hingga saat ini, Ustadz Dery belum pernah membenarkan maupun membantah soal keberadaan surat tersebut. Dalam salah satu postingannya di media sosial, ia hanya menulis, kadang seseorang harus kehilangan segalanya agar tahu siapa yang benar-benar mencintainya. Kalimat itu membuat netizen berspekulasi lebih jauh, banyak yang meyakini surat itu benar adanya, bahkan menyebut Ustadz Dery menyimpannya dengan hati-hati di tempat aman. Namun terlepas benar atau tidak, pesan yang disampaikan lewat cerita ini menyentuh hati banyak orang, bahwa hidup bisa berubah secepat kedipan mata, dan ketika seseorang jatuh yang ia butuhkan bukan cibiran, melainkan doa agar bisa bangkit. Akhirnya pemirsa, kisah ini mungkin akan tetap menjadi misteri. Apakah surat itu nyata atau hanya simbol penyesalan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal yang pasti, cerita ini memberi kita pelajaran berharga, bahwa cinta, kesalahan, dan pengampunan adalah bagian dari kehidupan yang tak bisa dipisahkan. Ammar mungkin kini hidup dalam sunyi, tapi mungkin di setiap sujud malamnya, ia masih menyebut nama yang sama, Iris Bella dan anak-anaknya. Sementara Iris, dengan kehidupannya yang baru, mungkin tanpa sadar, masih menyimpan sepotong kenangan yang tak hilang meski waktu terus berjalan. Karena pada akhirnya pemirsa, bukan ketenaran atau harta yang menentukan bahagia, tapi hati yang tahu bagaimana memaafkan.